Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat berbahan, kembali lagi bersama saya di Rekap Film Official. Nah, pada kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film legendaris yang berjudul Ip Man. Gimana kisah alur ceritanya? Tanpa berlama-lama, siapkan secangkir kopi dan sebatang rokok, dan film pun dimulai. Kalian anak-anak bangsat, gua kalian, gua. Film diawali pada tahun 1830-an di Kuasan, Cina. Kuasan sendiri dikenal dengan tempat bela dirinya, sehingga setiap 1 tahun sekali diadakan pertunjukan seni bela diri dengan menunjukkan skill masing-masing. Kemudian kita diperlihatkan di dalam sebuah rumah. Rumah itu adalah milik sang pemeran utama, ya, Ip Man, atau lebih akrab disapa Guru Ip. Di sana, ketika Guru Ip dan istrinya sedang makan, Guru Ip kedatangan tamu. Ternyata itu adalah kawan lama Guru Ip yang bernama Liu. Liu baru saja membuka sebuah perguruan bela diri. Liu pun menjelaskan maksud kedatangannya kemari adalah untuk sparring atau bertarung persahabatan. Kemudian Guru Ip mempersilahkan Liu untuk bergabung makan bersama mereka. Setelah makan, Guru Ip menyempatkan dirinya untuk merokok. Di saat mulai bertarung, di waktu yang sama terlihat seorang pemuda yang sedang memanjat pohon untuk mengambil layangnya yang tersangkut di situ. Pemuda itu bernama Yuan. Namun, pandangannya beralih ke Guru Ip dan Liu yang sedang berlatih, dan Yuan menjadi satu-satunya saksi mereka berlatih. Pada akhirnya, Liu dikalahkan oleh Guru Ip. Liu pun mengaku kalah. Sebelum pulang, Liu meminta Ip Man merahasiakan pertarungan ini. Yuan yang melihat pertarungan Guru Ip bersama Liu, ia menceritakan secara berlebihan ke teman-temannya. Padahal Yuan hanya melihat sedikit saja. Lalu kita diperlihatkan seorang pemuda yang sedang memperbaiki layangan Yuan. Dia bernama Lin. Lin adalah kakaknya Yuan, dan Lin juga pemilik restoran itu. Kemudian datang Guru Ip yang menanyakan Yuan yang sedang menunggunya. Lin menanyakan kepada Guru Ip perihal berlatih. Guru Ip kebingungan, soalnya ketika dia berlatih tidak ada satupun orang yang melihatnya. Namun, di tempat lain, di sebuah perguruan milik Liu, ia mendapat kabar dari muridnya perihal kekalahannya melawan Guru Ip yang dipublikasikan oleh Yuan. Liu pun marah dan menemui Yuan, karena ini adalah sebuah harga diri yang tak boleh diinjak-injak, ungkap Liu dalam hati. Kemudian Lin memisahkan mereka. Ketika Lin menyuruh Yuan meminta maaf, Yuan bukannya meminta maaf, dia malah membangkang dan terus menceritakan kekalahan Liu pada orang-orang yang ada di situ. Sampai Yuan menemui Guru Ip untuk membenarkan perkataannya. Guru Ip hanya diam saja. Kemudian Yuan menjelaskan kalau dia melihatnya sendiri ketika mengambil layangnya yang bersangkut di pohon dekat rumah Guru Ip. Keesokan harinya, datanglah sekelompok orang yang seperti pendekar. Kelompok itu diketuai oleh Jin. Dia datang ke Kuasan dengan niat ingin menantang seluruh perguruan yang ada di sana. Ketika Jin berhasil mengalahkan semua perguruan di sana, termasuk Liu, kemudian dia mampir ke sebuah warung. Saat sedang makan, penjual itu mengatakan, "Jangan mengaku hebat kalau belum bisa mengalahkan Guru Ip." Jin pun naik pitam dan langsung menemui Guru Ip. Singkat cerita, sesampai Jin di sana dan menjelaskan maksud kedatangannya kemari,
Kemudian Guru Ip pun menerima tantangan itu. Kemudian terjadilah duel seru antara Guru Ip melawan Jin. Jin kewalahan menghadapi Guru Ip dan pada akhirnya Jin dikalahkan oleh Guru Ip hanya dengan menggunakan pembersih debu. Singkat cerita, kita diperlihatkan ke beberapa tahun kemudian. Di situ terjadilah perang antara rakyat Cina dengan Jepang, yang pada akhirnya Cina dijajah oleh Jepang. Guru Ip hidup sederhana di sebuah rumah kecil, karena rumahnya yang dulu disita oleh Jepang dan dijadikan markas tentara Jepang. Kemudian Guru Ip bekerja di sebuah pertambangan. Ketika Guru Ip sedang berbincang-bincang dengan Lin, tiba-tiba datanglah Li dan beberapa tentara Jepang lainnya. Dia mengumumkan bahwa Miura mengadakan sebuah ajang pertarungan. Bagi siapa saja yang mengikuti pertarungan itu akan diberikan sekantong beras. Lin pun tergiur dan mengikuti pertarungan itu. Guru Ip sempat melarangnya, tetapi Lin dengan itikadnya tetap mengikuti pertarungan itu. Sesampai di arena, Lin melihat Liu yang sedang bertarung. Liu pun menang dan mengambil beras dan langsung pergi. Kemudian Miura menyuruh Li untuk mencari 3 petarung yang akan melawannya. Di situ Lin pun maju. Miura sangatlah kuat. Di saat yang lain sudah menyerah, tiba-tiba Lin menyerang dari belakang. Akibat hal itu, Lin dihajar sampai tewas oleh Miura. Keesokan harinya di pertambangan, ketika Guru Ip sedang beristirahat, kemudian datanglah Li dan tentara-tentara Jepang lainnya. Kemudian Guru Ip menghampiri Li dan menanyakan keberadaan Lin. Li hanya terdiam. Kemudian Guru Ip ikut serta dalam pertarungan itu sekaligus ingin mencari keberadaan Lin. Sesampai di arena, Guru Ip melihat Liu yang sedang melawan 3 petarung dari Jepang. Liu pun kalah. Di saat itu pula salah satu tentara Jepang menembak Liu. Miura sangat marah dan memperingati tentaranya agar tidak menembak tanpa perintahnya. Guru Ip sangat marah melihat hal itu dan dia pun maju untuk bertarung melawan tentara Jepang. Tidak tanggung-tanggung, Guru Ip ingin melawan 10 petarung sekaligus. Hal itu membuat Miura terkejut. Pertarungan itu pun dimenangkan oleh Guru Ip. Ketika Guru Ip ingin pergi, Miura mengatakan kalau Guru Ip disuruh kembali lagi keesokan harinya. Keesokan harinya, Li menemui Guru Ip. Di saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba datanglah tentara Jepang yang ingin mencari Guru Ip. Tentara itu tertarik melihat istrinya Guru Ip. Karena mereka bertindak ceroboh, tentara Jepang itu pun dihajar oleh Guru Ip. Akibat hal itu, kini Guru Ip menjadi buronan oleh tentara-tentara Jepang. Di lain tempat, di sebuah pabrik kowan, Miura yang sedang menginterogasi kowan dihampiri oleh Guru Ip. Guru Ip menentang Miura agar penjajahan ini cepat berakhir. Singkat cerita, tibalah saatnya pertarungan antara Guru Ip dan Miura. Di sekitar arena terlihat banyak sekali warga yang ingin melihat pertunjukan itu. Di atas arena, Miura kewalahan menghadapi Guru Ip. Semua jurus dikeluarkan oleh Miura, namun dapat ditangkis dengan mudahnya oleh Guru Ip. Dan pada akhirnya, Miura dikalahkan telak oleh Guru Ip. Di saat Guru Ip ingin turun dari arena, kemudian dia ditembak oleh salah satu tentara Jepang tepat di dadanya, yang membuat rakyat Cina memberontak. Li kemudian membawa Guru Ip bersama keluarganya ke tempat yang aman, dan film pun tamat.